Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video ini kita akan membahas tentang penalaran umum bagian 4. Nah, kita langsung ke soal ya. Nah, untuk soal yang pertama ada teks 1, ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, trik yang bisa adik-adik gunakan untuk menjawab soal PU adalah gunakan membaca dengan metode scanning, tidak perlu paham semua bacaan, cukup membaca secara garis besar, kemudian langsung ke soal dan tetapkan poin penting di setiap option. Nah, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Di soal nomor 1, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita lihat paragraf 1 langsung. Nah, di paragraf 1 ini kalau kita baca sekilas, dia menjelaskan tentang indeks performa logistik atau LPI itu apa. Nah, kalau kita lihat option yang A, LPI menunjukkan waktu kiriman antar negara. Ini tidak dijelaskan di paragraf 1. Kemudian yang B, LPI menunjukkan kinerja distribusi barang milik suatu negara. Kalau kita lihat pengertian dari LPI ini, dia merupakan kinerja logistik dari 160 negara yang dirilis oleh Bank Dunia setiap 2 tahun. Jadi, dengan kata kunci kinerja logistik ini, bisa kita artikan juga dia sebagai kemampuan distribusi atau pengiriman barang. Jadi, secara tidak langsung LPI menunjukkan kinerja distribusi barang milik suatu negara. Oke ya, berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 katanya berdasarkan paragraf 1, jika LPI suatu negara memiliki 4 kinerja, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Kalau kita lihat di paragraf 1, ini dijelaskan di kalimat terakhir. Ketika skalanya mendekati 5, berarti logistik itu semakin baik, namun jika mendekati 1, maka logistiknya semakin buruk. Nah, dia 4, berarti logistik itu penilaiannya ini baik ya, atau mendekati sangat baik. Nah, kita langsung lihat yang option A, katanya pajak bea cukai negara tersebut sangat tinggi. Kalau pajak bea cukainya sangat tinggi, ini otomatis LPI-nya buruk. Berarti A salah. Yang B, setiap perjalanan distribusi barang tidak dapat dilacak. Nah, kalau dia nggak bisa dilacak, otomatis 6 komponen indeksnya juga buruk. Berarti B salah. Harusnya pelacakannya itu baik, atau artinya barang itu bisa dilacak dengan baik. Yang C, kualitas logistik suatu negara memenuhi standar nasional. Betul, tapi kalau kita hanya berbicara kualitas logistik, ini hanya 1 dari 6 komponen. Kalau dia kinerjanya udah 4, tadi kan dia sangat baik. Berarti yang C ini bisa jadi, kita lihat dulu poin yang D. Pengiriman internasional negara tersebut sangat berkualitas. Berarti antara C dan D, jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Karena yang D ini semua udah mencakup ke 6 komponennya. Kalau yang C kan cuma 1 komponen. Oke ya, berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Tentang LPI Indonesia. Nah, kita lihat paragraf 2 lagi. Untuk paragraf 2 di sini katanya daya saing logistik Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN. Indeks logistik Indonesia tahun 2018 berada di bawah Singapura. Nah, itu dijelaskan. Kita langsung ke pilihan yang A. LPI Indonesia berada di urutan ke-5 di dunia. Betul? Salah, dia harusnya berada di urutan ke-46 dunia. Yang B,
LPI Indonesia berada di urutan ke-46 ASEAN. Salah, dia peringkat ke-46 dunia. Yang C, LPI Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Betul apa salah? Kita lihat di sini kalimatnya yang menjelaskan adalah daya saing Indonesia dalam beberapa tahun ini menunjukkan perbaikan. Otomatis LPI Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 3. Oke, sekarang lanjut di soal nomor 4. Katanya berdasarkan paragraf 2, jika LPI Indonesia berada di urutan kelima ASEAN, manakah di bawah ini simpulan yang paling benar? Kita lihat kalau dia berada di urutan kelima ASEAN. Apa yang benar? Kita lihat yang poin A atau option A, LPI Indonesia bersaing ketat dengan LPI Vietnam. Ini enggak ya, karena kita enggak tahu peringkat Vietnam itu di nomor berapa. Yang B, konektivitas antar daerah di Indonesia sangat rendah. Salah, kalau konektivitasnya sangat rendah berarti peringkatnya tentu sangat di bawah. Padahal di sini ketika peringkatnya itu berada di peringkat ke-5 ASEAN, berarti B salah. Yang C, Malaysia bukan saingan daya saing logistik Indonesia. Ini salah, Malaysia merupakan salah satu pesaing dari Indonesia. Yang D, LPI Indonesia tidak meningkat karena letak geografis wilayah. Ini juga tidak dijelaskan di dalam paragraf 2. Yang E, perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan LPI Indonesia di kawasan ASEAN. Nah, ini bisa kita lihat di kalimat terakhir. Katanya, ketika pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah terutama konektivitas antar daerah diharapkan menjadi pendorong memperbaiki daya saing logistik Indonesia. Berarti jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, katanya berdasarkan gambar 1, negara manakah yang memiliki LPI hampir sama? Kita langsung lihat gambar 1. Langsung ke option. Yang A, antara negara Laos dan Brunei Darussalam. Laos angkanya 2,7, Brunei Darussalam 2,71. Mendekati? Iya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau yang B gimana? Laos dan Kamboja. Laos 2,7, Kamboja 2,5. Itu kan udah pasti salah. Thailand dan Vietnam 3,4, 3,2. Malaysia dan Vietnam 3,2, kemudian Vietnam itu 3,27, 3,22. Nggak lebih dekat Laos dan Brunei. Yang E, Myanmar dan Kamboja. Myanmar katanya tadi 2,3, Kamboja 2,5. Berarti jawaban yang hampir sama itu adalah antara Laos dan Brunei. Jawabannya yang A untuk nomor 5. Lanjut nomor 6. Berdasarkan gambar 1, negara manakah yang memiliki LPI lebih dari indeks 3? Kita langsung lihat gambar 1 lagi. Yang lebih dari indeks 3. Laos tidak, dia 2,7. Filipina tidak, dia 2,9. Brunei 2,7. Kamboja 2,5. Indonesia 3,15. Berarti yang lebih dari 3 itu adalah Indonesia. Jawaban untuk nomor 6 adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 7. Berdasarkan gambar 1, negara manakah yang memiliki kinerja logistik terbaik sesuai standar internasional? Berarti yang terbaik yang mendekati angka 5. Kita lihat dari gambar. Nah, berarti yang mendekati angka 5 itu adalah dari pilihan yang ada tentu Singapura karena indeksnya 4. Oke, itu untuk nomor 7 jawabannya adalah yang E. Bisa ya untuk teks yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk teks yang kedua. Teks kedua ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai 14. Kita langsung lihat soal nomor 8.
Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini merupakan pernyataan yang benar? Kita lihat paragraf 1, kita lihat sekilas. Oke, kita langsung ke option A. Perusahaan startup telah menguasai pasar secara luas. Betul? Enggak ya. Nah, ini perusahaan startup ini katanya baru dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Berarti A tidak. Yang B, perusahaan startup telah melewati seluruh tahapan pengembangan. Belum, dia masih dalam fase pengembangan. Yang C, perusahaan startup merupakan sebuah badan usaha yang baru saja didirikan. Betul? Oke, sebuah badan usaha. Katanya di sini pada semua perusahaan. Berarti yang C tidak tepat. Yang D, perusahaan startup adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. Betul ya, di kalimat pertama katanya perusahaan rintisan berbasis teknologi virtual atau yang secara umum kita sebut dengan startup. Berarti jawabannya untuk soal nomor 8 ini adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 1, jika startup merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita lihat paragraf 1. Kalau dia sebagai perusahaan rintisan berbasis teknologi, yang benar. Kita langsung lihat option A. Para teknisi startup belum memiliki produk apapun. Tidaklah ya, karena ini dia sudah berada dalam fase pengembangan dan penelitian, jadi nggak mungkin dia tidak memiliki produk apapun. Terus yang B, produk startup tidak siap untuk dipasarkan. Enggak, dia sudah siap untuk dipasarkan, jadi masih mencari atau menemukan model pasar yang tepat. Yang C, penggunaan produk startup mencapai ribuan orang. Bisa jadi karena dia merupakan perusahaan atau merujuk pada semua perusahaan yang baru didirikan, artinya pengguna produknya masih belum banyak karena dia baru. Yang D, produk startup memiliki teknologi berstandar nasional. Enggak ya, dia ini merupakan istilah populer secara internasional. Nah, produk startup tidak selalu memiliki teknologi berbasis .com. Tidak, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai startup Indonesia? Yang A, startup Indonesia memiliki 46.000 pengguna. Betul? 46.000 itu pengguna siapa? Amerika Serikat ya. Oke, berarti yang A salah. Yang B, startup Indonesia berjumlah 2074 perusahaan. Ini berada di kalimat pertama. Jumlah startup Indonesia mencapai 2074. Udah, berarti jawabannya yang B. Oke ya. Lanjut nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, jika startup terbaik Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Jadi ini katanya di kalimat terakhir di paragraf 2, sementara startup terbaik dari Indonesia adalah Bukalapak dengan skor 87,71 dan berada di peringkat 18 dunia. Nah, kalau kita lihat option A, jumlah startup Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia, salah. Kemudian yang B, startup Indonesia memiliki jumlah pengguna lebih dari 87.000. Ini nggak dijelaskan di paragraf 2. Yang C, startup Indonesia memiliki kualitas tinggi di mata internasional. Betul? Ya, bisa ya. Karena kalau dia udah berada di peringkat 18, ini juga udah merupakan prestasi yang sangat baik. Udah, berarti jawaban untuk soal nomor 11 ini adalah yang C. Kenapa bukan D? Kalau D itu kan katanya
startup Indonesia memiliki nilai hampir sempurna, belum sempurna karena peringkatnya masih 18. Indonesia, kalau yang E, Indonesia memiliki jumlah startup yang lebih banyak dari Amerika Serikat. Salah. Amerika Serikat merupakan startupnya aja 90,91. Berarti jawaban nomor 11 adalah C. Lanjut soal nomor 12. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai startup medium? Nah, startup medium itu siapa? Dijelaskan dalam kalimat kedua terakhir. Medium merupakan situs asal Amerika Serikat yang menyediakan konten bacaan, tulisan, dan ide semua orang. Kalau kita lihat option A, Medium merupakan startup terbaik ke-18 dunia, salah. Yang B, Medium adalah perusahaan yang bernilai 46.000 Amerika, berarti salah ya. 46 itu merupakan jumlah, adapun negara dengan startup terbanyak mencapai 46.000, bukan biayanya. Yang C, Medium merupakan startup dengan 46.000 pengguna, salah. Yang D, Medium menyediakan situs berbagai ide bagi semua orang. Nah, jadi jawaban nomor 12 ini adalah yang D, yang kita bacakan tadi di kalimat terakhir, kedua terakhir di paragraf kedua. Oke, berarti jawaban untuk nomor 12 ini adalah yang D. Ya, kalimatnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 13. Berdasarkan gambar 2, pada tahun 2019, negara manakah yang memiliki startup terbanyak ketiga di dunia? Kita lihat. Yang terbanyak ketiga, kalau kita lihat datanya dari bawah ke atas ini makin tinggi ya penggunanya. Kalau ketiga terbanyak itu ditunjukkan oleh negara Inggris. Oke, berarti jawabannya yang B. 14. Berdasarkan gambar 2, berapakah jumlah startup yang ada di Kanada? Nah, kalau di Kanada kita lihat lagi pada gambar 2, Kanada berapa? Dia berada di urutan kedua yaitu 2,5 ribu. Berarti jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Nah, lanjut kita ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Ini tentang pola bilangan. Ada dua gambar, kita temukan polanya, tentukan berapa nilai X pada kotak besar. Kalau kita lihat di gambar yang pertama, ini kan udah lengkap nih. Kita lihat bagaimana polanya, di mana di sini nampak polanya itu 5 sama 6. Ini kita jumlahkan, 5 tambah 6, 11 ya. 11 kita kuadratkan, 121. Udah kita lakukan cara yang sama atau pola yang sama untuk gambar yang kedua. Berarti 4 tambah 5, 4 tambah 5, 9, 9 pangkat 3, 729. Berarti jawabannya ya yang D untuk soal nomor 15. Oke, adik-adik tetap semangat dan untuk pembahasan PU bagian 4 ini kita cukupkan sampai nomor 15 dulu, dan kita lanjutkan untuk PU bagian selanjutnya di video-video yang akan kita upload juga nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Sukses untuk adik-adik di UTBK 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.